Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan video pembelajaran saya. Perkenalkan kembali, nama saya Andre Kurniawansyah dari kelas 11 TKJ 2. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang remote Cisco Real Device, remote Cisco pada packet tracer, perintah dasar Cisco, service password and encryption, konfigurasi IP address pada Cisco router, dan perintah N. Oke, kita langsung ke materi yang pertama. Jadi di sini ini kita akan mengenal remote dengan real device. Di sini ada kabel, ada laptop, PC, dan switch. Teman-teman bisa dilihat di sini ada port yang disebut interface. Interface ini nanti akan dimasukkan pada access point laptop dan PC. Juga nanti ada namanya port console. Port console ini gunanya untuk konfigurasi atau meremote pada laptop dan PC. Dengan menggunakan ini, nanti kabel ini akan disambungkan ke konsol. Dari kabel ini pada PC dan laptop, dan ini pada konsol. Oke, materi yang kedua di sini kita akan praktek pengenalan dan basic Cisco. Pertama, masukkan switch, lalu klik end device, lalu tambahkan PC. Lalu setelah itu kita hubungkan dengan kabel konsol, lalu masukkan ke port konsol. Setelah itu masukkan ke RS232. Oke. Terus setelah itu klik PC, lalu desktop, lalu ke terminal, lalu pencet OK. Oke, materi yang ketiga di sini kita akan belajar perintah dasar Cisco. Pertama hapus dulu ya PC-nya. Lalu setelah itu kita masuk ke switch. Nah, setelah itu kita klik enter, lalu shift tanda tanya untuk buat lihat perintah dasarnya. Setelah itu kita ketik enable. Nah, kita shift lagi tanda tanya, dan ini buat spasi buat lihat lebih banyak perintahnya. Oke, kita enter lagi, terus kita ketik conf-t. Nah, buat masuk mode global configuration, kita harus ketik conf-t dulu ya. Nah, jika ada tulisan config, kita sudah masuk ke modenya. Oke, buat lihat komennya kita shift tanda tanya lagi, klik spasi buat lihat lebih banyak. Oke, kita langsung keluar aja ya, ketik X, lalu exit lagi. Conf T, lalu exit, lalu enter lagi, exit lagi. Oke, pada mode privilege ini teman-teman cuma bisa lihat komen-komen tapi tidak bisa melakukan konfigurasinya atau mengubah isi datanya. Untuk mengubah isi datanya, kita harus masuk mode global konfigurasi. Kita ketik conf T, nah lalu exit lagi ya. Oke, materi yang keempat, service password and encryption. Kita akan belajar yang namanya password agar switch kita konfigurasinya aman dan tidak ke-hack oleh orang lain. Kita klik enable, lalu conf-t, lalu kita ketik enable password. 1, 2, 3 itu untuk contohnya ya. Nah, setelah itu kita exit, enter, exit lagi. Oke, gunanya password tadi agar tidak ke-hack saat kita mode user dan ingin masuk ke mode privilege, maka harus masukkan password terlebih dahulu.
kita enter lagi, kita ketik enable. Lalu setelah itu kita masukkan password yang tadi. Nah, itu tuh tidak muncul ya, tapi saya sudah mengetiknya karena agar tidak terlihat oleh orang lain. Enter, kita ketik show run. Nah, enable password ini tidak security, tidak aman. Agar security kita harus memakai enable secret. Kita backspace aja, space. Setelah itu kita exit. Nah, ini kita sudah exit, kita ketik enter lagi, kita enable, lalu masukkan password yang tadi dan ketik config. Setelah itu enable secret Cisco. Setelah itu kita exit. Nah, kita coba masuk pada mode privilege. Kita harus masukkan password, mau itu enable password atau enable secret. Kita exit, tadi udah ya. Setelah itu kita enable, lalu masukkan password yang tadi. Lalu pencet show run. Nah, setelah ini enable secret PW-nya diblokir, jadi tidak akan gampang kena hack. Untuk enable password itu gampang kena hack. Sebenarnya enable password juga bisa diblokir ya. Caranya kita exit dulu ya. Lalu enable, lalu masukkan passwordnya, lalu config, lalu service password, jangan di spasi ya, lalu encryption ya. Setelah itu enter, lalu kita exit. Oke, setelah itu kita ketik lagi enable, lalu masukkan passwordnya, lalu setelah itu kita show run. Dan sekarang enable passwordnya terblokir ya, tapi ini masih tidak security, masih bisa dihack. Caranya disalin, lalu masuk ke Google ya. Setelah disalin, lalu masuk Google dan kalian pencet dulu deskripsi ini ya. Nah, masukkan password tadi ya di sini, lalu show. Bisa dilihat bahwa enable passwordnya kelihatan, jadi sebaiknya kita gunakan enable secret. Kita masuk lagi ke Cisco. Kita lanjut materi yang kelima, konfigurasi IP address pada Cisco router. Kita akan mencoba konfigurasi pada router. Kita hapus dulu ya switch, tidak perlu dihapus, tapi disimpan saja di sebelah situ. Kita pertama-tama masukkan PC 3 aja. Di sini 2 dan di sini 1. Dan setelah itu kita masukkan router, maaf. Nah, untuk topologi seperti PC 1 dan PC 2 beda blok dengan subnet PC 3, beda segmen ya. Nah,
kemarin kan kita sudah membuat konfigurasi IP pada router, dan kemarin kita konfigurasinya pada config, lalu pada FA, lalu masukkan IP-nya dan statusnya dinyalakan. Nah, untuk real device ini kita tidak akan menggunakan yang namanya FA seperti ini ya. Seperti ini. Ini hanya ada pada Cisco Packet Tracer. Untuk realnya kita akan menggunakan konfigurasi CLI. Pertama-tama kita enable, lalu conf type, lalu setelah itu untuk segmen 1 kita untuk segmen 1 ini sebentar, sepertinya ada kesalahan, mohon maaf. Ini kita sambungkan dulu menggunakan kabel automatically choose connection type. Switch ini ke PC 1 dan ini ke sini, dan router ke sini. Oke. Untuk segmen 1 di sini kita akan menandakan 10.10.0/24. Dan untuk PC segmen 2 di sini 20.20.0/24. Oke, untuk interface FA sebentar. Untuk interface FA di sini kita ketik interface FA 0/0 dan kita ketik no shutdown. Nah, oke, kita geser ke kanan ya. Nah, ini sudah aktif ya yang FA 00-nya. Oke, setelah itu kita exit dulu ya. Next. Lalu kita interface. Interface FA 0/001, maaf. Setelah itu kita enter dan kita ketik no shutdown lagi. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, ini sudah aktif semua. Kita akan coba konfigurasinya. Kita enter, exit lagi. Setelah itu interface FA 0/0. Lalu kita masukkan IP address. Mohon maaf, kita exit dulu. Tadi ada kesalahan cara pengetikannya.
Setelah ini kita masukkan IP address-nya. 10.10.10.1. Karena di Cisco tidak memakai slash, kita langsung masukkan saja subnet mask-nya. Maka kita memakai subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita exit. Nah, kita masukkan lagi interface EVA 01. Lalu kita masukkan lagi IP address-nya. IP address-nya 20.20.20.1 dan subnet mask-nya 255.255.0 sama ya. Lalu enter. Lalu kita teman-teman bisa lihat untuk IP-nya ini ya. Lalu kita exit ya. Lalu kita exit. Lalu exit lagi. Kita masuk pada mode privilege, kita show IP. Interface brief. Nah, untuk EVA IP-nya di sini statusnya sudah berjalan dengan baik. Untuk yang down artinya belum berjalan. Kita sudah konfigurasi pada router, kita coba pada PC. Oke. Sini masukkan ke PC pertama dulu ya, ke desktop, lalu IP configuration. Untuk PC 1 IP-nya 10.10.10.2. Lalu untuk subnet mask-nya 255.255.0 dan default gateway-nya 10.10.10.1. Dan kita coba masukkan ke PC 2-nya. Dan untuk IP address-nya 10.10.10.3. Subnet mask-nya sama ya seperti PC 1. Gateway-nya juga sama. Titik 1. Oke, kita masukkan PC 3. Di sini PC 3 IP address-nya berbeda ya. Untuk IP address-nya di sini 20.20.20.2. Dan untuk subnet mask-nya sama ya. 255.255.255. Kebanyakan titik 0. Untuk gateway-nya beda ya. 20.20.20.1. Oke, kita coba tes ngirim pesan ya. Dari PC 1 ke PC 2. Dan ini sudah sukses. Dan PC 2 ke PC 3. Nah, ini masih failed ya. Kita coba lagi, kita ulang sampai berhasil. Dan sudah sukses.
Dan ini semua kita sudah konfigurasi. Oke, di sini kita langsung ke materi yang keenam, yaitu perintah N. Perintah N ini sangat mudah seperti perintah exit. Pertama masuk pada router, lalu kita di conf. Setelah itu kita enter